tengah suasana Ramadan yang suci serta dihimpit wabah COVID-19, sebuah kisah mengharu biru mengalir dari Tanah Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang bocah berusia 12 tahun dan berkebutuhan khusus harus menelan pil pahit jadi korban perundungan. Pilunya lagi, sang bocah berinisial R itu dibuli oleh beberapa pemuda, manakala dirinya tengah berjualan jalangkote atau gorengan serupa pastel menggunakan sepeda demi membantu orang tua. Miris banget, sedih. Kenapa? Karena bully itu apa ya? Orang kok nggak punya hati gitu loh, nggak punya hati, atau memang yang pembuli sendiri memang ada satu kelainan jiwa menurut saya, satu kepuasan gitu. Di balik itu, usai dimintai keterangan serta pulang ke rumah, banjir simpati dan empati dari warga menyambut kedatangannya. Tak hanya tepuk tangan penyambutan dari warga, simpati dari sesama pun berdatangan. Dalam berupa hadiah 2 sepeda serta beberapa barang kebutuhan lain seperti lemari hingga sembako. Maka lihatlah banjir simpati yang diterima sang bocah ketika tiba di tempat kediamannya yang sederhana itu. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa bermanfaat. Bagai ungkapan temaram pelangi selepas hujan pergi, inilah yang dirasakan sang bocah. Bertubi simpati dan empati ia terima. Tak hanya bantuan berupa sepeda serta sembako dari orang di sekitar. Warganet pun mengalirkan donasi untuk sang bocah. Pada momen inilah sang ibunda Dahlia yang sederhana dan lugu itu hanya bisa menangis. Air matanya bercampur antara sedih dan bahagia. Sedih, gembira, terharu ya Bu ya. Ramadan ini. Bahagia Kak juga, sedih Kak juga. Ada mau diucapin terima kasih gitu Bu ke orang yang sudah bantu? Iya, terima kasih. Terima kasih banyak yang bantu anak saya. Apa-apa Bu yang sudah dikasih Bu? Ya, Sejauh ini bantuannya Bu apa saja? ada uang, sepeda, sembako. Ironisnya, aksi perundungan ini malah diunggah sang pelaku di sosial media hingga ramai menuai kecaman serta berujung pada penangkapan. Padahal sang bocah rela mengorbankan waktu bermain demi membantu ekonomi keluarganya yang hidup pas-pasan. Sedihnya, perjuangan sang bocah tak dihargai. Para pelaku dengan tega melancarkan bulian. Namun yang membuat bangga, sang bocah tetap tersenyum serta berjanji kembali berjualan keliling. Sungguh luar biasa. Dalam kesederhanaan serta keterbatasan, ia tak menyerah namun berusaha bangkit. Meski sudah 2 kali jadi korban bulian mereka yang lebih dewasa darinya. Saya tetap menjalankan terima kasih. Pak, lu belum belajar. Mantap Bang. Ya untuk sementara baru kalau kita lihat videonya ada 2 ya. Iya ada 2 video. Tes video yang sementara kita tangani. Meski tersenyum dan tegar, namun sang bocah yang mempunyai tubuh gemuk itu mengalami luka akibat aksi pelaku yang tega mendorong hingga memukulnya. Pada titik ini, sang bocah sejauh ini memang sudah mendapat perawatan medis. Namun tentunya ada luka batin yang masih menganga serta terus membekas dalam dirinya. Kalau kondisi korban tadi malam sempat saya juga komunikasi, apa yang sakit saya tanya kan, yang sakit jelas kaki, tangan, dan kepala pusing. Tapi tadi malam untuk anak sudah kita bawa ke rumah sakit sekaligus untuk kita mintakan visum, sekaligus diobati juga kalau ada sakit. Aku tuh miris sama kasus bullying ini. Pertama, efek bully ini buat anaknya nih si korban gitu, terutama ya ini nggak bagus banget.
dia jadi ketakutan, dia jadi trauma, dia jadi nggak confidence, dia merasa bahwa diri memang layak buat dihina gitu, bahwa dirinya layak buat emang diperlakukan tidak senonoh sama teman-temannya atau sama orang lain gitu. Jadi artinya anak ini merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Dan kalau ini nggak ditangani, maka rasa trauma dia, rasa dia nggak nyaman dengan lingkungan ini makin lebih besar lagi dan akhirnya akan berimpact ke hal yang lebih nggak baik buat perkembangan si korbannya ini. Mirisnya, aksi perundungan yang membuat sang bocah sampai tersungkur di tanah lapang itu bukan pertama kali terjadi. Kabarnya beberapa bulan lalu, bocah bertubuh gemuk itu pernah mengalami kejadian serupa. Atas aksi perundungan, para pelaku telah diamankan aparat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas benarkah ketika dibekuk serta telah meringkuk di kantor polisi, salah seorang pelaku malah tampak santai hingga tertawa ketika diinterogasi? Tersenyum dengan tanpa merasa bersalah dan tanpa merasa berdosa. Oh, dia manusia juga. Didorong sampai segitunya gitu. Walaupun dia tidak melawan, dia diam gitu. Gimana perasaannya kalau nanti kamu sudah besar, kamu udah dewasa dan kamu punya anak kamu dibully seperti ini? Silakan rasakan. Semoga jangan diulangi lagi deh. Ya. Kalau dia minta maaf, dimaafkan nggak, Bu? Iya, tetap dimaafkan, proses hukum jalan. Kita sudah mengamankan 8 orang dan untuk perkembangan selanjutnya kita masih koordinasi juga dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Untuk penetapan tersangka sudah ditetapkan sebanyak 8 orang. Sudah kita tetapkan tersangka. Pelaku ini kan dia rame-rame, ya kan, dia keroyokan. Dari segi usia juga kayaknya dia jauh lebih tua daripada si korbannya. Artinya si pelaku juga harus mendapatkan sanksi yang proporsional biar si pelaku ini kapok nggak mau mengulang lagi kelakuannya. Dan harus disadari bahwa kita kalau dianugerahi misalnya ya kita lebih punya banyak teman, kita lebih asik, kita lebih kuasa. Bukan berarti kita bisa membuli orang seenaknya gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ini harus pemahaman yang dipahami oleh si pelaku. Dan si pelaku ini, saya rasa sekarang dia sudah mendapatkan sanksi sosial ya. Dan aksi bulian yang menimpa sang bocah hanyalah satu dari sekian aksi perundungan yang terjadi. Bulian ini bagai fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil yang mencuat ke permukaan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada korban yang nekat bunuh diri akibat tak kuat menanggung bulian. Pada titik ini pula Shandi Syarif mengaku kalau anaknya sempat menjadi korban bulian. Bahkan gara-gara tak kuat dibully, sang anak sampai menangis ketika akan berangkat ke sekolah. Bully dari level terendah, medium, bahkan tertinggi. Kemarin kalau bicara bully ini, anak saya sendiri pernah mengalami kasus itu, tapi mungkin levelnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu parah. Tapi menurut anak saya ini masalah buat dia karena dia tidak berani orang. Jadi ada sedikit penindasan yang 1 minggu itu dia nggak mau sekolah, dia nangis begitu sampai mau sekolah nangis, begitu mau berangkat sekolah nangis. Kita bingung waktu itu dia pakai jemputan, kita pikir ada masalah apa ini. Saya anterin, happy sampai sekolah berapa meter nangis langsung. Kan kita kaget, ada apa nih? Ada apa? Ada jemputannya, ada sekolahnya. Cuman itu akses dia untuk berangkat sekolah. Tapi kenapa setiap mau berangkat sekolah dia nangis? Ternyata usut punya usut. Ya memang mungkin ada sedikit gangguan dari teman kelasnya sendiri, laki-laki. Dijahilin mungkin? Iya, dijahilin. Di balik itu, Shandi Syarif sendiri berusaha menanamkan pada sang anak terkait hal yang harus dilakukan ketika sang anak mendapat bulian. Tapi benarkah metode yang diterapkan Shandi Syarif ditantang sang istri? Ketika kamu dijahilin sama orang, kamu dipukul sama orang, kamu harus balas pukul. Walaupun itu salah. Saya ada berbeda pendapat sama istri saya. Ini saya cerita. Nah, kalau kamu didorong, apalagi laki-laki, karena anak saya perempuan. Iya, betul. Apalagi laki-laki. Ketika kamu didorong, kalau kamu tidak salah, balas dorong. Urusan saya yang akan urus nanti. Itu egonya saya sebagai seorang bapak, sebagai yang sangat tidak mau diganggu anaknya. Karena saya alhamdulillah tidak pernah mengganggu dari kecil.